Halo teman-teman, kembali lagi bersama Movie X. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul CJ7. Film bergenre drama komedi ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak laki-lakinya yang berusaha tetap hidup meskipun dalam kemiskinan. Suatu hari, sang ayah menemukan boneka yang berasal dari luar angkasa. Boneka itu ia temukan di tempat rongsokan, dan karena boneka itu, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tak lupa saya mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Jadi, langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan seorang anak kecil yang bernama Dicky. Sesampainya di sekolah, ia dimarahi oleh gurunya karena pakaian Dicky selalu kotor dan tak pernah rapi. Di kelas, satu persatu para murid ditanyai oleh gurunya tentang cita-cita mereka. Dan Dicky bercita-cita menjadi orang miskin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ayah Dicky yang bernama Chauty bekerja sebagai buruh bangunan. Pada saat jam istirahat, Dicky mencoba ikut bermain dengan teman-temannya. Tetapi, Jono menolak dan malah membulinya. Anda orang asing di sini. Di sekolah, Jono memang terkenal anak orang kaya yang sombong. Tak segan-segan, ia membuli siswa lain yang menurutnya memiliki badan yang tak normal. Pada saat jam olahraga, Dicky dan Tukimin dihukum oleh gurunya karena tidak membawa sepatu olahraga, dan dari sinilah awal mula mereka mengenal satu sama lain. Di tempat lain, ayah Dicky yang bekerja sebagai kuli bangunan mencoba meminjam uang kepada bosnya untuk membeli kipas angin karena ia kasihan dengan Dicky. Setiap malam, ia harus terbangun karena merasa kegerahan. Sesampainya di rumah, Chauty memberi kejutan kecil untuk Dicky, berupa kipas angin yang baru saja ia beli. Pada saat dinyalakan, tiba-tiba kipas itu rusak. Sejenak, Chauty menasihati Dicky bahwa dirinya harus rajin belajar agar hidup mereka tak lagi terbelenggu dengan kemiskinan. Setiap harinya, mereka hanya hidup berdua. Ibu Dicky sudah lama meninggal akibat sakit yang dideritanya. Karena tak memiliki TV, setiap harinya mereka menonton TV di sebuah toko elektronik dan mereka melihat berita tentang piring terbang yang jatuh ke bumi. Karena bosan, Dicky memilih untuk melihat mainan yang ada di toko dan ia meminta ayahnya untuk membelikannya. Karena tak memiliki uang, ayahnya pun memarahi Dicky. Karena tak dituruti kemauannya, ia pun memilih kabur ke sebuah taman. Tak sengaja mereka bertemu dengan gurunya yang bernama Yuan. Sejenak, mereka berbincang dan bertanya tentang perilaku Dicky di sekolah. Malam harinya, pada saat Chauty mencari barang rongsokan, tiba-tiba tepat di depannya terbang sebuah pesawat alien. Namun, Chauty tak menyadarinya. Ia malah menemukan sebuah bola dan membawanya pulang ke rumah untuk diberikan kepada Dicky. Pagi harinya, Dicky bertemu lagi dengan Jono. Dan Dicky memamerkan mainan barunya yang diberi nama CJ7. Karena CJ7 dibully oleh Jono, ia pun mencoba memukulnya. Sialnya, Jono memanggil anak buahnya yang ukuran tubuhnya sangat besar. Sebut saja si Tukiman. Akibat berkelahi dengan temannya, seragam yang ia miliki satu-satunya tak bisa digunakan lagi. Hal ini membuat Chauty marah besar. Tiba-tiba, Dicky berteriak. Ia melihat si J7 berubah menjadi hantu. Karena tak tahan teriakan Dicky, Chauty pun mengurungnya di sebuah lemari. Ternyata bola itu bukan sekedar bola biasa, melainkan alien yang berwujud boneka anjing. Agar tak bosan di rumah, mereka pun bermain bersama. Tak disangka, si J7 juga memiliki kekuatan super. Karena hari ini Dicky ujian sekolah, ia pun meminta bantuan si J7 agar dibuatkan sesuatu yang mempermudahnya dalam mengerjakan ujian. Dan sesuatu itu berupa kacamata canggih yang dapat mengirimkan jawaban milik teman-temannya. Keesokan harinya, guru Dicky yang bernama Pak Chow mengumumkan bahwa Dicky mendapatkan nilai sempurna untuk pertama kalinya. Karena sebentar lagi ujian olahraga, ia pun meminta lagi kepada si J7 untuk membuatkannya sepatu olahraga. Karena sepatu yang digunakan Dicky canggih,
Satu persatu ujian olahraga ia lewati dengan mudah. Sialnya, kacamata dan sepatu canggih itu hanyalah mimpi. Pagi harinya, ia meminta kepada si J7 untuk dibuatkan sesuatu yang bisa membantunya saat ujian. Tetapi bukan alat canggih yang ia dapat, melainkan kotoran si J7. Karena merasa kesal, Dicky pun menghukum si J7. Tetapi si J7 tak tinggal diam. Ia membalas perlakuan Dicky dengan menembakkan kotoran. Semakin lama, ia semakin kesal dengan si J7. Dan pada akhirnya, Dicky pun membuangnya ke tempat sampah. Tak lama, ia menyesali perbuatannya. Dan pada saat kembali untuk mengambil si J7, truk sampah sudah terlebih dahulu membawanya. Sesampainya di rumah, Dicky terkejut. Ternyata si J7 tidak jadi hilang. Karena penasaran, Chowty mencoba memainkan si J7. Dikiranya si J7 adalah robot yang menggunakan baterai. Malam harinya, karena si J7 kasihan melihat Dicky kepanasan, ia pun menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki kipas angin. Keesokan harinya, pada saat di sekolah, tak sengaja Jono melihat sesuatu yang berada di tas Dicky. Mereka pun penasaran dan berhasil mengambilnya. Beruntungnya, Dicky ditolong oleh Tukimin, dan pertarungan antara Tukimin dan Tukimin pun dimulai. Anda jangan sok berkuasa. Sialnya, karena perkelahian tadi, mereka semua dihukum oleh Pak Chow dan dijemur di tengah lapangan. Karena Jono and the Gang takut dengan Tukimin, mereka memilih untuk berdamai dengan Dicky. Karena Dicky mendapatkan nilai 100, Chowty pun memamerkan kepada atasannya. Tetapi atasannya berkata kalau Dicky hanya bisa menyontek. Sesampainya di rumah, Chowty pun memarahi Dicky karena Dicky merubah nilai 0 menjadi 100. Chowty pun menghukumnya dengan menahan si J7 sampai Dicky bisa mendapatkan nilai ujian 100. Karena bekal Dicky tertinggal di rumah, Chowty pun menitipkannya kepada gurunya. Sejenak, mereka berbincang dan menawari Dicky untuk belajar di rumah gurunya. Karena ingin si J7 kembali, Dicky pun bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian. Dan usaha Dicky pun tak sia-sia. Sialnya, pada saat bekerja, ayah Dicky mengalami kecelakaan. Dan ia terjatuh dari atas gedung. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa nyawa Chowty tak bisa diselamatkan. Sesampainya di rumah, Ibu Yuan baru memberitahu Dicky bahwa ayahnya telah meninggal. Seketika, tangis mereka pun pecah. Karena tak tega melihat Dicky hidup sebatang kara, si J7 berusaha menghidupkan lagi ayah Dicky dengan menggunakan kekuatannya. Pagi harinya, Dicky terkejut melihat ayahnya yang sudah berada di sampingnya. Kali ini, si J7 terlihat sangat lemah. Kekuatan yang ia miliki sepertinya telah habis terkuras saat menghidupkan ayah Dicky. Karena kekuatannya habis, si J7 berubah menjadi boneka. Dan Chowty berkata, mungkin saja baterai si J7 telah habis. Berbagai usaha pun sudah mereka lakukan, tetapi tetap saja si J7 tak mau hidup lagi. Beberapa hari kemudian, ternyata selama ini Tukimin menyukai Dicky. Dan Chowty diam-diam memiliki rasa kepada Ibu Yuan. Setiap harinya, Dicky masih berharap si J7 bisa hidup kembali. Tiba-tiba dari kejauhan muncul si J7 yang sangat banyak. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton alur film ini hingga akhir. Untuk kalian yang mau request film, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.